Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat S Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang teror malam di pabrik Surya Kencana. Di mana di dalam cerita ini seorang satpam yang menjadi korban. Yuk kita simak video lengkapnya. Teror malam di pabrik Surya Kencana. Pabrik tekstil Surya Kencana telah tutup sejak tahun 1998. Bukan karena bangkrut, melainkan karena desas-desus kelam yang tak terhindarkan. Pemiliknya, Tuan Dirgantara, diketahui menjalankan pesugihan di area pabrik demi kekayaan mendadak. Setelah Tuan Dirgantara meninggal secara tragis, pabrik itu ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu keserakahan dan perjanjian gaib. Malam itu, dingin dan lembab, adalah shift malam bagi tim keamanan yang bertugas. Tim itu terdiri dari 3 orang, Pak Derajat, seorang veteran keamanan yang skeptis, Bambang, pemuda yang selalu membawa headset untuk mengusir sepi, dan Joko, personel paling muda dan paling penakut. Joko, jangan sampai kau tertidur di pos. Jam 3 dini hari itu puncaknya, tegur Pak Derajat sambil menyeruput kopi kentalnya di pos jaga utama. Joko hanya mengangguk, matanya tak berani lepas dari monitor CCTV yang sebagian besar layarnya hanya menampilkan noise statis karena kamera yang rusak. Bisikan dari ruang tunggu. Teror dimulai pelan, seperti bisikan angin yang terperangkap. Malam pertama, Bambang yang bertugas patroli ke lantai 2, lokasi bekas ruang manajer yang konon menjadi tempat ritual Tuan Dirgantara, kembali dengan wajah pucat. "Ada apa, Bambang?" tanya Pak Derajat. "Tadi di ruang tunggu lantai 2, saya dengar suara orang berbisik memanggil nama saya, Pak." "Sangat dekat, seperti di telinga," ujar Bambang, suaranya tercekat. "Padahal saya sudah pakai headset dengan volume penuh." Pak Derajat hanya menganggap itu halusinasi karena Bambang sering begadang. Namun, Joko tidak bisa melupakan kejadian itu. Malam berikutnya, saat Joko sedang berpatroli sendirian di area gudang belakang yang gelap, ia mencium aroma dupa dan bunga melati yang sangat pekat, padahal area itu hanya berisi tumpukan kain usang dan besi berkarat. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking dari sudut gudang. "Siapa di sana?" "Muncul," teriak Joko, menggenggam senter erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tawa itu berhenti. Namun, sebuah bayangan hitam tinggi melesat cepat, bukan dari lantai, melainkan melayang di atas tumpukan kain. Joko lari tunggang langgang kembali ke pos tanpa melihat ke belakang. Jejak kaki dan peringatan. Setelah kejadian itu, suasana di pos jaga berubah mencekam. Mereka mulai saling mencurigai dan sulit tidur. Pada malam Jumat Kliwon, teror mencapai level baru. Saat matahari sudah hilang, mereka menemukan jejak kaki anak kecil yang basah di lantai semen koridor utama. Padahal sejak pagi pabrik itu kering dan tak ada hujan. Jejak kaki itu mengarah lurus ke kantor administrasi, ruangan yang terkunci rapat selama 2 dekade. Ini tidak masuk akal. Kantor itu terkunci dari dalam, gumam Pak Derajat, mencabut pistol isyaratnya. Mereka bertiga nekat mendobrak pintu kantor administrasi. Udara dingin seperti es menyambut mereka. Di tengah meja kerja yang berdebu, ada sebuah kertas lusuh. Di atas kertas itu, tertulis pesan dengan tulisan tangan yang seperti cakar. 1. Janji harus ditepati. Kamu akan jadi yang pertama. Tangan Joko bergetar hebat. "Ini pasti ulah iseng, Pak," ucap Bambang, berusaha mencari logika, tapi suaranya bergetar. Pak Derajat menatap Bambang, wajahnya penuh kecurigaan. "Bambang, kau jujur padaku. Apa kau pernah iseng di sini?" Bambang bersumpah tidak. Sejak saat itu, Pak Derajat menaruh curiga pada Joko dan Bambang. Berpikir salah satu dari mereka mencoba menakut-nakuti yang lain. Malam puncak teror dan kematian. 2 minggu kemudian,
Ketegangan fisik dan mental membuat ketahanan tim runtuh. Joko jatuh sakit, terpaksa tidak masuk kerja. Hanya tersisa Pak Derajat dan Bambang. Malam itu, lampu utama pabrik tiba-tiba padam total pada pukul 2.45, 15 menit menjelang, puncaknya, jam 3 dini hari yang disebut Pak Derajat. Mereka berdua bergegas menuju panel utama di ruang bawah tanah. Saat mereka sampai di depan panel, mereka mendengar suara palu berdentum keras dari lorong generator. Itu adalah suara khas mesin tua-tuan Dirgantara yang dulu sering dipakai. "Siapa di sana?" seru Pak Derajat. Bambang, yang posisinya berada di belakang Pak Derajat, tiba-tiba mematung. Matanya melebar, napasnya terhenti. "Pak, di belakang Bapak," bisik Bambang. Pak Derajat menoleh dengan cepat. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Ketika ia kembali menoleh ke depan, Bambang sudah tidak ada. "Bambang? Jangan bercanda," teriak Pak Derajat, ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia mendengar suara langkah kaki yang terseret, jauh di ujung lorong yang gelap. Pak Derajat berlari mengikuti suara itu, senternya menyapu kegelapan. Ia menemukan Bambang di ujung lorong, di dekat bak penampungan air tua. Bambang berdiri membelakangi Pak Derajat, tubuhnya tampak kaku. "Bambang, ayo kita pergi dari sini." Ketika Pak Derajat mendekat, Bambang perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah Bambang. Wajah itu berubah menjadi wajah yang sangat tua, berkerut, dengan senyum bengis yang familiar, wajah Tuan Dirgantara, sang pemilik pabrik. Namun, yang paling mengerikan adalah leher Bambang. Ada bekas lilitan tali tambang yang sangat erat. Tubuh Bambang bergetar, lalu ia mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. "Sudah tuntas." Dia menepati janji. "Sekarang giliranmu, Derajat." Tiba-tiba, tubuh Bambang terjatuh ke dalam bak penampungan air tua dengan bunyi plung yang memuakkan, airnya segera menjadi merah. Keesokan paginya, tim dari kantor pusat menemukan Pak Derajat duduk membeku di pos jaga, memeluk pistol isyaratnya, dengan rambut memutih total. Ia tidak bisa bicara, hanya menunjuk-nunjuk ke arah gudang. Tim evakuasi menemukan Bambang sudah meninggal, tenggelam di bak penampungan dengan bekas cekikan yang jelas di lehernya, meskipun tidak ada bukti tali atau pembunuhan lain. Pihak kepolisian menyatakan itu adalah kecelakaan kerja yang aneh, namun semua orang tahu. Janji Tuan Dirgantara telah ditunaikan. Pabrik Surya Kencana tetap berdiri, dan tidak ada lagi yang berani mengambil shift malam di sana. Kini, pabrik itu dijaga oleh kegelapan dan arwah yang menagih tumbal atas perjanjian serakah di masa lalu.